Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidrokoloid. Hidrokoloid adalah suatu polisakarida dengan polimer rantai panjang berberat molekul tinggi, dapat larut atau terdispersi di dalam air dan berfungsi sebagai pengentang serta memberikan efek healing. Nah, kemudian yang namanya hidrokoloid itu terbagi atas beberapa golongan. Ada yang dimaksud dengan hidrokoloid alami, yaitu hidrokoloid yang berasal dari tumbuhan dan hewan, dan ada yang merupakan hidrokoloid termodifikasi, yaitu hidrokoloid yang berasal dari modifikasi hidrokoloid alami atau sintetis kimia berdasarkan kepada hidrokoloid alami, dan yang ketiga adalah hidrokoloid sintetis, yaitu hidrokoloid yang berasal dari sintesis kimia dan struktur kimianya tidak ada hubungannya dengan hidrokoloid alami. Saya jelaskan dulu bahwasanya yang namanya hidrokoloid alami benar-benar berasal dari alam, baik dari tumbuhan maupun dari hewan, yaitu bisa dijadikan nanti sebagai hidrokoloid. Tetapi juga nantinya hidrokoloid dari alami ini kita bisa modifikasi, begitu ya, sehingga kita sebut dengan hidrokoloid termodifikasi. Jadi sumbernya dari bahan alami, kemudian kita buat menjadi sesuatu hal yang lain dari alaminya, dan kita lakukan modifikasi agar nanti sifatnya berbeda. Nah, kemudian ada yang benar-benar yang bukan dari alam dan juga bukan dari alam yang termodifikasi, tetapi benar-benar sintesis, benar-benar dibuat melalui suatu reaksi kimia, begitu kan ya, di mana nantinya rumus kimianya itu tidak ada hubungannya dengan hidrokoloid alaminya, begitu ya. Dan kemudian bisa jadi sifatnya hampir mirip dengan hidrokoloid yang kita inginkan, misalnya ada yang alami yang lain, begitu kan ya, atau modifikasi yang lainnya. Tetapi secara kimiawi dia tidak sama, begitu ya, dengan yang alami. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat penggolongan tadi. Untuk hidrokoloid alami itu sangat banyak sekali jenisnya. Ada yang dari jaringan tumbuhan, contohnya adalah gum arabik, gum taragakan, gum karaya, gum gati. Kemudian juga ada ekstrak rumput laut, ada agar, ada alginat, ada karagena, dan ada purcelaran. Gitu ya. Kemudian dari tumbuhan biji itu ada guar, ada locust bean, ada psyllium, ada quincy, dan ada tamarin. Kemudian dari serealia ada pati, misalnya contohnya pati jagung gitu ya. Kemudian dari ekstrak tumbuhan itu ada pektin metoksil tinggi, kemudian ada arabinogalaktan. Kemudian dari fermentasi itu juga bisa menghasilkan yang namanya hidrokoloid secara alami. Itu ada dextran, ada santan, ada kutlan, gitu ya. Dan dari turunan hewan kita kenal dengan gelatin, ada albumin, ada kasainat. Dan itu semuanya adalah termasuk ke dalam hidrokoloid alami. Nah, sedangkan hidrokoloid yang termodifikasi kita bisa menurunkannya dari selulosa. Selulosa kan dari alami, tetapi dia tidak bisa menggel. Nah, kemudian kita lakukan modifikasi terhadap selulosa, katakanlah bisa menjadi karboksi metil selulosa, menjadi metil selulosa, menjadi hidroksi etil selulosa, hidroksi propil selulosa, kemudian juga hidroksil propil metil selulosa. Nah, maka nantinya sifatnya berbeda dengan selulosa, ya dia bentuknya bisa menggel. Karena ini merupakan hidrokoloid yang termodifikasi dengan menggantikan gugus OH yang ada pada selulosa dengan berbagai macam gugus metil-metil yang seperti ini. Nah, kemudian turunan lain katakanlah dari pati. Pati pun itu memang pati native itu sendiri, pati asli sendiri kan itu sudah termasuk ke dalam hidrokoloid. Nah, akan tetapi bisa jadi nanti pati-pati itu dimodifikasi begitu ya dengan menggantikan gugus OH-nya juga atau dia ikatan-ikatan glikosidiknya itu diputuskan. Katakanlah misalnya menjadi pati termodifikasi, ada pektin laktosi rendah, ada propilen glikol alginat begitu ya. Nah, ini adalah turunan-turunan lain yang bisa merupakan hidrokoloid yang termodifikasi begitu. Nah, sedangkan hidrokoloid sintesis yang benar-benar dari reaksi kimia tidak ada secara alami dan juga bukan hasil modifikasi dari alam begitu ya. Katakanlah misalnya polipinilpirolidon. Mungkin kalian baca kayak kok bentuknya gel, padahal secara alami tidak ada, PPV gitu ya. Kemudian ada karboksil vinilpolimer, ada karbofol atau polietil enoksida oksida. Jadi polietilen oksida polimer ya atau poliox begitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah hidrokoloid sintesis. Nah, kita pelajari yang hidrokoloid yang alami. Kalau misalnya untuk yang termodifikasi nanti ada pembelajaran yang lainnya. Nah, secara alami kita lihat dulu dari ekstrak rumput laut ya. Kalian pernah mengenal kata agar. Nah, agar itu memang ada agar. Di mana produk agar itu gitu ya bisa menggel dan diisolasi dari rumput laut dari kelas alga merah. Ingatin ya, dari alga merah
yang merupakan rhodopecae yang seperti gelidium ataukah dari gracilaria begitu ya. Itu nanti produk yang dihasilkan dari rumput laut gelidium dan gracilaria itu adalah agar namanya. Nah, senyawa agar itu merupakan campuran heterogen polisakarida dengan komponen utamanya adalah beta-degalactopyranosa. Artinya ada galaktosa yang bentuknya adalah piranosa yang dia bergabung dengan 36 anhidro alpha L galaktopyranosa. Jadi ini galakto ya, galaktosa, kemudian dia ada ikatan glikosidik 134 dan 13. Maka itu adalah agar yang dihasilkan dari rumput alga merah, rhodopecae, begitu yang namanya agar. Nah, ini adalah rumus kimianya dan ini merupakan polisakarida juga karena ini polimer contohnya 1 2 saja tapi nanti bersambung lebih panjang lagi yang dimana dia terikat antara beta degalaktosa dengan 36 anhidro alpha L galaktosa. Ini hubungannya dengan ikatan 1,4 begitu kan ya. Seperti itu gitu dan 1,3 itu juga bisa nantinya. Nah, itu adalah struktur kimia dari agar. Nah, kemudian yang di mana sifat-sifat agar itu yang seperti kalian ketahui juga, dia tidak larut di dalam air dingin. Jadi kalau kalian mau agar gitu ya, membuat agar, kalau dicampurkan dengan air dingin dia tidak akan menggel. Tetapi dia larut di dalam air yang bisa dipanaskan, maka dia bentuknya menjadi gel. Nah, agar ini apabila menggel itu bisa menggel apabila kita telah dinginkan. Kalau panas dia tidak bisa menggel keras begitu kan ya. Nah, apabila terjadi perbedaan antara suhu gelling dengan pembekuan, maka dia akan terjadi histeresis gitu ya, akibatnya agar menjadi rusak. Contohnya begini, kalian buat agar nih, kalian panaskan di dalam air sampai dia mendidih. Kemudian kalian tuangkan ke dalam suatu wadah. Kalau langsung masukkan ke dalam freezer ataukah di dalam refrigerator begitu kan ya, dia nanti akan rusak malah. Jadi kalian dinginkan dulu pada suhu kamar pelan-pelan sampai dia agak dingin begitu ya, sudah membeku, baru boleh kalian masukkan ke dalam suhu yang lebih rendah lagi. Kalau tidak dia menjadi histeris gitu dan akhirnya menjadi rusak. Coba saja gitu ya. Nah, kemudian agar itu akan mengendap dengan apabila ditambahkan dengan etanol. Coba aja kalau kalian tambahkan dengan etanol maka agar akan mengendap gitu ya. Nah, kemudian di sini yang kedua contoh dari ekstrak rumput laut itu adalah karagenan. Mungkin kalau sebut saya produk itu karagenan banyak ditemui di jelly, ya. Nutrijel begitu. Nah, karagenan itu nanti berasal dari rumput laut merah juga, Rhodopecae, tetapi dengan spesies yang berbeda dengan agar. Kalau di sini jenisnya adalah Chondrus, Euchema, Gigartina, ya, Gloipeltis dan Irideae begitu ya. Ini sama-sama rumput laut merah gitu kan ya, akan tetapi dengan jenis yang berbeda sehingga juga sifatnya nanti berbeda antara agar dengan karagenan. Nah, struktur kimia dari karagenan itu adalah beta degalaktosa juga gitu ya. Jadi ada galaktosanya dengan ikatan 36 anhidro alpha L galaktosa dengan ikatan 1,3 dan 1,4. Gitu ya, dengan backbone-nya dapat terikat dengan menggunakan sulfat. Nah, ini nanti bedanya dengan dengan agar begitu ya. Di sini nanti ini adalah beta degalaktosa di mana di sini bisa terikat dengan sulfat, kemudian ada ikatan alpha 1,4 begitu kan ya. Nah, beta 1,4 kemudian dengan terikat 3,6 dihidro L galaktosa juga sulfat begitu. Nah, ini bisa kita lihat nantinya struktur kimia dari karagenannya. Jadi unsur utamanya sebenarnya adalah galaktosa. Jadi monomernya adalah galaktosa dengan ada yang dia bentuknya adalah beta. Begitu ya, dengan terikat baik agar maupun karagenan. Nah, di sini ada beberapa jenis karagenan, cukup banyak jenisnya ya. Ada yang L-karagenan, ada karagenan yang merupakan syafa, apa ya bacaannya? X-karagenan, kemudian lambda-karagenan, kemudian mu-karagenan, kemudian P-karagenan, dan perselaran. Itu yang membedakan nanti berapa jumlah dari galaktosanya dan berapa jumlah sulfat yang terikat dengan si karagenannya. Nah, ini merupakan jenis-jenis karagenan yang kita temukan di alam, gitu ya. Nah, kemudian nantinya sifat gel dari karagenan itu adalah menurunkan kekuatan gelling dari karagenan dengan adanya sulfat. Jadi sulfat yang ada di dalam karagenan itu menurunkan kekuatan gelling. Jadi gelnya itu membentuk gel, tetapi kekuatannya tidak sekuat dengan agar, gitu kan ya. Nah, itu dia agak lebih, oleh karena itu karagenan itu kayak lebih lunak dibandingkan dengan agar. Agar itu malah lebih keras begitu. Nah, kemudian adanya alkali menyebabkan sulfat akan hilang dan membentuk suatu anhidrogalaktosa, begitu ya, sehingga terjadi peningkatan kekuatan gelling. Jadi kalau misalnya kalian tambahkan dengan sesuatu yang sifatnya adalah basa ke dalam proses penggelingan gitu kan ya dari karagenan, maka nanti dia akan menjadi kuat gelingnya karena sulfatnya terlepas dari ikatan dari karagenan itu, begitu ya.
Nah, kemudian di sini kita lihat mekanisme gelling pada karagenan itu bisa jadi nanti menjadi kappa, iota, dan lambda, begitu ya. Ini bacaannya tadi itu kappa, ini iota bacaannya, iota dan kappa ya karagenan. Nah, maka kappa karagenan itu sifatnya adalah dia kuat, keras, mudah terjadi sineresis dan membentuk helix dengan ikatan kalium ataupun dengan kalsium. Bagaimana nanti kalau ditambahkan dengan susu misalnya ya. Kemudian menyebabkan helix menjadi agregat dan gel berkontraksi dan menjadi rapuh. Gel keruh bersih dengan gula, kemudian sekitar 25% ester sulfatnya. Kan tadi dikatakan bahwasanya gelnya tidak terlalu kuat, begitu ya, rapuh begitu apabila bentuknya adalah karagenan karena mengandung sulfat. Begitu. Nah, kemudian ini adalah iota, dia lebih elastis begitu kan ya, membentuk helix juga dengan kalsium. Kemudian terjadi agregat juga, tetapi tidak terjadi sineresis. Kalau untuk yang kappa itu mudah sekali untuk terjadinya sineresis. Gelnya juga tetap bersih, begitu kan ya, sekitar 32% ikatan ester sulfatnya. Kemudian ini adalah lambda. Nah, ini kan ikatannya helixnya. Ini juga helixnya kuat sekali, gitu kan ya. Ini ikatan lambda itu tidak menggel malah untuk yang karagenan yang sifatnya adalah lambda, viskositasnya adalah tinggi. Jadi dia tidak menggel tapi viskos itu paham nggak ya? Menjadi mengental tetapi tidak menggel. Jadi mengental saja tapi tidak menggel. Jadi kalau jumlah asam sulfatnya tambah banyak lagi begitu kan ya. Jadi bukan asam sulfat, jumlah sulfat yang terikat itu semakin banyak sekali gitu kan ya. Sekitar 35%, sehingga dia tidak mampu untuk menjadi gel, malah menjadi suatu viskos yang tinggi saja begitu. Sedangkan yang kappa, iota itu masih bisa membentuk gel. Jadi ini tergantung dari ester sulfat yang terikat dengan si karagenannya begitu ya. Jadi kalau kita semakin lepas nanti dia bisa membentuk gel dan lebih kuat lagi gitu ya, dengan menambahkan basa di dalamnya maka dia bisa terikat. Nah, kemudian yang ketiga dari ekstrak rumput laut itu adalah alginat. Alginat ini merupakan alga coklat. Jadi beda dengan karagenan, beda dengan agar. Ini alga coklat yang merupakan PHO-PCAE gitu ya, dari kelas Macrocystis, Pirifera, Laminaria, Ascophyllum, dan Sorghasum. Nah, ini adalah kelasnya alginat, di mana struktur kimianya itu dia merupakan manuronic acid gitu ya, dan ada guluronic acid dengan ikatan ikatan 1,4 begitu ya, karena ada beta dan ada alfa. Nah, itu bedanya dengan alginat dengan karagenan dan juga agar begitu ya. Kalau karagenan dan agar itu lebih kepada galaktosa, kalau di sini lebih kepada turunan manosa yang bentuknya adalah asam, dan guluronik ya, glukosa. Nah, maka kita lihat nantinya ada yang segmentasi alginat itu. Kalau nanti kita lihat struktur kimianya, tapi sebelum kita melihat struktur kimianya, kita lihat di sini ada asam D-manuronik, ada mengandung L-guluronik, asam L-guluronik, kemudian mengandung asam D-manuronik dan asam L-guluronik, tetapi secara bergantian. Nanti bentuknya bisa menjadi seperti ini. Bisa bentukkan semuanya asam manuronik, bisa bentukkan semuanya asam guluronik, dan bisa juga bergantian antara asam manuronik dan asam guluronik begitu kan ya. Nah, ini adalah manosanya, kemudian di sini nanti guluronik, ini adalah dia bentuknya L, dia ada di bawah begitu kan ya. Di sini kita lihat pada ini adalah bedanya ada di sini. Itu ya, kurang lebih adalah sama, ini bentuknya adalah L. Ya, guluronik. Nah, seperti itu gitu ya bentuk dari alginat. Ya, bentuknya bisa semuanya sama manuronik, bisa semuanya guluronik, bisa semuanya adalah manoronik dan guluronik secara bergantian. Itu bisa. Itu bentuknya adalah alginat gitu ya. Ini jarang kalau alginat dikonsumsi gitu ya. Kemudian juga sifat gel alginat itu adalah karena dia merupakan bisa jadi poliguluronik, semuanya adalah guluronik, semuanya membentuk gel yang kaku, rapuh dan mudah terjadi proses sineresis. Karena dia kaku dan rapuh gitu ya, maka mudah untuk terjadinya keluarnya air. Kemudian apabila merupakan polimanuronik, maka membentuk gel yang lebih elastis, tidak rapuh dan tidak menunjukkan sineresis. Karena ini dari manosa nantinya turunannya begitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari sel alginat. Nah, kemudian yang keempat itu adalah, kalau tadi saya bicara dari ekstrak rumput laut, nah kemudian ini nanti bagian, ingat ya pada waktu saya menjelaskan tentang selulosa, di mana selulosa itu bersama-sama dengan hemiselulosa, bersama-sama dengan pektin dan lignin. Nah, ini adalah pektin, di mana merupakan ekstrak dari tumbuhan, di mana seperti kulit jeruk, kulit apel, dan kulit-kulitan yang lainnya, ataukah senyawa dari bahan-bahan yang merupakan unsurnya adalah serat, karena biasanya dia bersama-sama dengan selulosa. Nah, tinggal jumlahnya yang berbeda begitu ya. Ini adalah pektin.
Nah, pektin itu adalah merupakan hidrokoloid juga, begitu kan ya. Nah, pektin ini nanti merupakan satu galakturonik, ya, dari galakturonik, asam galakturonik yang teresterifikasi dengan metil alkohol. Dia ada secara alami, gitu ya. Pektin yang alami itu memang ada, yaitu merupakan pektin metoksil tinggi. Jadi jumlah metil alkoholnya itu tinggi, 50 sampai 80% itu gugus yang karboksil yang teresterifikasi. Jadi galakturonik, asam galakturonik itu terikat dengan metil alkohol yang jumlahnya banyak, itu adalah pektin yang secara alami ada. Tetapi nanti jumlah metil alkohol yang teresterifikasi pada asam galakturonik, maka dia bisa dikurangi gitu kan ya. Maka itu yang disebut dengan modifikasi dari pektin. Maka kita sebut dengan pektin metoksil rendah, itu yang kurang jumlah karboksil yang teresterifikasinya itu kurang dari 50%. Nah, ini yang modifikasi. Kalau yang metoksil tinggi itu adalah alami. Yang itu ya, yang alami ada di dalam tanaman, tumbuhan begitu kan ya. Nah, itu adalah metoksil tinggi. Sedangkan untuk yang metoksil rendah itu adalah hasil dari modifikasi dengan membuang sebagian dari metil alkoholnya yang teresterifikasi pada asam galakturonik. Kita lihat di sini. Ini adalah pektin metoksil tinggi, ini adalah pektin metoksil rendah. Sebenarnya ini adalah asam galakturonik gitu ya. Ini adalah yang dia adanya ester yang metoksi metil alkohol begitu kan ya. Jadi di sini metil alkoholnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah alkohol tapi ada metilnya, jadi disebut dengan metil alkohol jadinya. Ini kan OH asalnya, kemudian digantikan dengan metil. Nah, kemudian ini adalah asam galaktosa, tetapi dia bentuknya asam, COOH kan asalnya, maka menjadi asam galakturonik yang dia teresterifikasi dengan gugus metil, yang disebut dengan pektin metoksil tinggi karena jumlahnya 50-80% jumlah yang termetoksi gitu kan ya, jumlah yang teresterifikasinya tinggi. Nah, ini bisa dihilangkan, nanti dihilangkan, dikurangi menjadi asam galakturonik gitu kan ya, hingga menjadi pektin metoksil rendah, sehingga jumlah metoksi yang teresterifikasi pada asam galakturonik itu jumlahnya menjadi berkurang kurang dari 50%. Ini yang termodifikasi. Ini adalah pektin ya. Nanti bentuknya juga menggel, bisa. Begitu. Nah, sifat gel dari pektin itu untuk pektin metoksil tinggi itu membentuk gel pada pH yang asam dan konsentrasi gula yang tinggi. Misalnya kalian menambahkan untuk membuat misalnya semacam selai atau jam begitu kan ya. Maka nanti kalian perhatikan kalau misalnya dia pektin metoksil tinggi alami, katakanlah pektinnya begitu kan ya, maka pH-nya ya dia bisa membentuknya dengan baik pada pH yang kondisinya agak asam dan konsentrasi gula yang tinggi. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan pektin metoksil rendah gitu kan ya, maka dia memerlukan ion kalsium pada saat ingin membentuk gel yang bagus begitu, tanpa memerlukan gula dan kisaran pH-nya yang luas, bisa asam, bisa netral, bisa agak basa begitu kan ya. Itu untuk pektin metoksil yang rendah. Yaitu kondisinya adalah seperti itu apabila kita ingin membuat gel yang bagus, apabila kita menambahkan pektin ke dalam suatu campuran ya, untuk bisa membentuk suatu body gitu ya, atau gel tertentu. Nah, kemudian yang kelima ini ada gelatin. Saya juga agak sulit ya. Gelatin termasuk hidrokoloid, tetapi dia bukan karbohidrat. Ya udah saya tambahkan sedikit saja. Dia merupakan polipeptida. Jadi polipeptida kan saya belum mengajarkan protein, minggu depan saya akan mengajarkan protein, maka di sini adalah polipeptida. Peptida itu maksudnya dia merupakan golongannya adalah asam amino, asam amino, asam amino. Saya sampaikan saja ya. Nah, nanti gelatin ini dia merupakan hasil diturunkan dari kolagen yang merupakan protein pada jaringan konektif hewan, tulang, kulit, dan tendon. Itu biasanya kita menghasilkan gelatin bisa dari situ. Nah, ini struktur kimianya ada glisin, prolin, glisin, hidroksiprolin. Gitu ya. Nanti kalian belajar untuk bagian proteinnya. Nah, ini struktur kimia dari gelatinnya. Ya, di situ ada glisin, ada prolin, ada glisin, ada hidroksiprolin, dan itu bergabung yang akan menghasilkan yang namanya gelatin. Yang keenam, ini adalah gum arabik. Ini juga turunan karbohidrat begitu ya. Ini merupakan eksudat dari pohon akasia seperti akasia senegal. Sifat-sifat dari gum arabik mungkin kalian kalau belum pernah tahu ya, tapi sebenarnya dia ada di pasaran. Dia bentuknya kayak tepung juga, warnanya putih begitu ya, tapi dia merupakan gum Arab atau gum arabik orang menyebutnya. Itu berasal dari akasia senegal, yang dimana sifat gum arabik ini dia sangat tidak viskos gitu ya, dan tidak dapat membuat gel pada konsentrasi biasa yang digunakan untuk hidrokoloid. Jadi harus lebih banyak sampai dia menjadi viskos begitu ya, dan bisa membentuk gel. Kemudian perlu konsentrasi yang tinggi dan ditambahkan gula untuk membentuk gel lagi sampai 35-50%. Jadi bentuknya bisa menggel tetapi tidak terlalu menggel, katakan kayak pati termodifikasi atau pati-pati yang lainnya begitu. Dia lebih tidak terlalu membentuk gel. Nah, oleh karena itu biasanya digunakan untuk bagian emulsifan.
ya stabilizer atau bahan enkapsulasi gitu kan ya, karena memang sifatnya yang tidak menggel lebih mudah nantinya untuk membentuk suatu sifat karakteristik tekstur yang tertentu gitu. Itu gum arabik gitu. Gum arabik itu ya struktur kimianya kayak begini ya. Ya sebenarnya apa ini? Ini galaktosa di bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya backbone-nya adalah ini, tetapi dia mempunyai ikatan-ikatan cabang yang sangat banyak dari turunan-turunan galaktosa. Ada juga di sini glucuronic acid, begitu kan ya. Kemudian ada glukosa yang lainnya. Oke, itu adalah turunan dari gum arabik dengan sifatnya yang memang dia tidak mudah untuk menggel. Nah, kemudian ini bisa kayak begini ya, untuk struktur kimia dari gum arabik gitu kan. Ya, ada galaktosa, ada arabinosa, berbagai macam gitu ya. Kondisinya sangat banyak sekali turunan-turunan dari karbohidrat yaitu monosakarida yang berikatan satu dengan yang lainnya untuk membuat suatu gum ya, atau gum arabik namanya. Nah, kemudian yang ketujuh ini sama-sama eksudat pohon juga, begitu ya, merupakan gum gati. Nah, gum gati ini eksudat dari pohon Anagiosus latifolia yang banyak ditemukan di India atau Ceylon. Ceylon itu adalah Sri Lanka, gitu ya. Di mana sifat gum gatinya ini adalah lebih viskos dibandingkan dengan gum Arab. Nah, itu lebih viskos, gitu ya. Kurang larut juga. Dia karena lebih viskos tadi maka kurang larut, tidak bisa melarut dengan baik, tapi dia akan menjadi suatu viskositas tersendiri begitu. Jadi bisa jadi karena kurang larutnya bisa jadi ada beberapa endapan begitu kan ya. Nah, biasanya juga sama dengan menggunakan seperti penggunaannya gum Arab gitu kan ya, untuk stabilizer ataukah untuk sebagai emulsifier. Nah, kemudian di sini ini adalah struktur kimianya ya, kalian boleh pelajari, kalian boleh lihat di sini campuran dari beberapa monosakarida yang berbagai macam menjadi polimer-polimer tertentu. Gitu ya, ada glukosa, ada manosa, ada galaktosa, ada arabinosa, begitu ya, bercampur satu dengan yang lainnya. Kemudian ada gum tragakan. Gum tragakan ini eksudat pohon juga, tapi dari pohon Astragalus yang banyak tumbuh di Timur Tengah. Ada di Iran, ada di Syria, ada di Turki, begitu ya. Tapi dia menghasilkan gum juga. Sifatnya membentuk viskositas yang tinggi juga ya dalam suatu larutan tertentu. Ini juga dapat digunakan untuk bahan pengisi ataukah juga dapat digunakan sebagai stabilizer. Ini adalah rumus kimianya, jadi kurang lebih adalah sama aja ya. Baik gum Arab, gum gati, gum tragakan. Itu kurang lebih sama, terdiri dari beberapa monosakarida yang lainnya yang saling bercampur satu dengan yang lain, gitu ya. Kemudian gum karaya ini dari eksudat pohon Sterculia aureus gitu ya namanya. Ini tidak larut dalam air, kemudian tahan terhadap enzim dan mikroorganisme, mengembang pada air dingin. Nah, ini bagus nih. Gum karaya dapat digunakan untuk mengikat air, sop cheese misalnya ya, kemudian juga agen pengikat pada pengolahan kornet dan sosis. Kemudian bisa digunakan untuk stabilizer, untuk bahan pengisi, pencegah terjadinya sineresis. Itu bisa menggunakan gum karaya ya dari pohon yang namanya Sterculia aureus, begitu ya. Kemudian ini adalah senyawa kimianya atau struktur kimianya terdiri dari beberapa monosakarida yang saling berikatan satu dengan yang lainnya, menjadi gum nantinya. Kemudian locus bean gum ini dari tumbuhan Carotenia siliqua, begitu kan ya. Ini gum ini dari biji-bijian. Jadi ada locus bean namanya, dia bisa dibentuk dengan menjadi gum yang terdiri dari rantai lurusnya adalah beta manoviranosa yang dari manosa, kemudian dengan ikatan cabang ikatannya 1,4 dan ikatan cabangnya adalah 1,6 yang berikatan dengan galactotiranosa. Kemudian perbandingan antara manosa dan galaktosa ini bisa 3,5 berbanding 1, atau juga yang nantinya galaktosanya disebut dengan hairy region, jadi bagian-bagian cabangnya, atau daerah yang tidak tersubstitusi dengan galaktosa yang disebut dengan smooth region, gitu ya. Jadi nanti ada yang dia tergantikan dengan galaktosa bagian dari manosanya, gitu kan ya. Kalau nyaman bagian galaktosanya banyak, gitu, itu namanya hairy region. Tapi kalau tidak ada galaktosanya namanya smooth region. Gitu. Ini katakanlah ini ada manosanya, dia terikat dengan galaktosa, gitu ya. Nanti ada lagi terus disambung, ada yang terikat dengan galaktosa. Terus begitu itu ya. Itu namanya adalah kita juga sebut locus bean itu senyawanya itu namanya galaktomanan. Jadi galaktosa yang terikat dengan manosa, gitu ya. Jadi sebutan untuk locus bean gum gitu kan ya, orang juga menyebutnya menjadi galaktomanan. Ini banyak digunakan juga untuk mencampur beberapa gel dari turunan rumput laut begitu ya, agar nanti lebih bagus gelnya.
Nah, kemudian ada guargam, ini dari biji, ya sama ya, locus bingam juga itu dari biji, ini dari biji-bijian, dia bukan dari eksudat pohon, tapi bentuknya nanti gam. Nah, kemudian ada juga nanti kita menyebutnya adalah guargam, ini dari tanaman atau tumbuhan Siamopsis tetraganoloba, gitu ya. Seperti locus bingam juga, guargam ini juga merupakan galaktomanan. Jadi manosa yang dia terikat dengan beberapa galaktosa, begitu kan ya. Perbandingan antara manosa dan galaktosa tidak kurang dari 2. Jadi lebih sedikit nanti dengan dibandingkan dengan yang tadi locus bingam, gitu ya. Di mana untuk yang guargam itu yang tadi ya campuran dari manosa dan galaktosa juga ini termasuk galaktomanan. Nah, kemudian ada taragam. Taragam ini diperoleh dari C. salvinia spinosa, begitu ya. Di mana seperti locus bingam dan guargam juga, taragam juga merupakan galaktomanan. Jadi dia terikat antara manosa dan galaktosa dengan perbandingan 3:1, gitu ya. 3 manosa, 1 galaktosa. Terus seperti itu. Nah, ada konjang. Konjang ini juga merupakan Amorphopalus konjak, gitu ya. Ini biasanya campuran di dalam membuat nutrijel. Itu salah satunya adalah ada tepung konjak. Nah, tepung konjak itu ternyata dia merupakan manosa yang tersubstitusi dengan glukosa. Kalau tadi kan locus bingam, guargam, taragam itu kan manosa yang tersubstitusi dengan galaktosa. Nah, oleh karena itu namanya galaktomanan, tapi kalau konjak itu namanya glukomanan karena manosa yang terikat dengan glukosa, gitu kan ya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah manosanya, ini adalah glukosanya, gitu ya. Oke, nah ini bentuk dari glukomanan. Oke, diingat-ingat ya. Nah, kemudian ada yang tamarin. Mungkin kalian ini sering mendengar istilahnya ada permen tamarin, begitu kan ya. Ini dari tumbuhan Tamarindus indica. Ini bijinya, biji mungkin asam jawa, begitu kan ya. Itu kalau kita haluskan, itu nantinya bisa membentuk gel yang stabil pada pH yang luas. Kemudian gel yang terbentuk menampakkan gejala sineresis yang rendah. Jadi dia bisa menggel, gitu kan juga tamarin. Itu dari Tamarindus indica. Gitu ya, ini struktur dari tamarin. Ini juga gabungan dari beberapa ini adalah glukosa, dia terikat dengan silosa, ada galaktosa, ada arabinosa. Nah, ini adalah tamarinnya, gitu kan ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan untuk hidrokoloid yang secara alami, sedangkan hidrokoloid yang termodifikasi bisa jadi nanti kita bisa memodifikasi dari pati, memodifikasi dari selulosa, gitu kan ya. Dan untuk yang hidrokoloid yang dia merupakan bagian dari sintesis, begitu kan ya, maka kita nantinya membicarakannya adalah bukan di sini, gitu kan ya, karena kita bicaranya yang alami saja, gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hidrokoloid, gitu kan ya. Silahkan kalian mempelajarinya lebih lanjut apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.